itu berkaitan dengan investing. Jadi kenapa dari kemarin saya minta Pak Tommy untuk membagikan video, kemudian tadi sempat di-highlight bahwa sebenarnya ada sesi pendahuluan dulu. Jadi kalau kita ngobrol ESG, zaman kita sekolah ini tuh masuk ke prerequisite Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ngambil dulu mata kuliah yang basic gitu ya, baru kita ngobrol perihal ESG. Selanjutnya saya udah ada Bapak Rohman Alamsyah. Pak Rohman, Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti sebelum melanjutkan acara trainingnya, kita dengarkan dulu opening speech dari Pak Rohman Alamsyah, Direktur Pertapi. Silakan Pak Rohman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Pertaabi bisa. Terima kasih atas arrangement acara ini kepada Bapak Tommy Nugrahanto Wisudawan selaku Sekretaris Jenderal. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk hadir, kemudian juga menikmati suasana yang segar pagi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semangat, kemudian juga hidayah dan keimanan. Pertama-tama saya ucapkan juga kepada yang terhormat pembicara hebat kita kali ini, yaitu Bapak Diki Nugraha, seorang tokoh muda, ilmuwan, saintis, ya filosofi of doctor dari Universitas Trisakti. Beliau hari ini akan berbicara banyak tentang environment, social, governance. Nah, kemudian juga yang kedua kepada yang terhormat Bapak Tommy Nugrahanto Wisudawan, serta para partisipan Pertaabi yang hadir hari ini. Saya tengok banyak juga dihadirin oleh para tokoh kita. Saya lihat ada Bapak Roni Siagian. Selamat pagi Pak Roni. Semoga Bapak selalu sehat. Beliau adalah salah satu motivator yang dimiliki oleh Pertaabi. Kemudian saya juga lihat jajaran pengurus. Di sini ada Pak Lukman Hakim, ya, kemudian juga rekan-rekan yang lain yang saya pikir cukup banyak. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, bugar, dan selalu bersemangat untuk menggali keilmuan. Pada hari ini, lewat kemasan yang baik dari Mas Tommy Nugrahanto Wisudawan, Pertaabi kembali menghadirkan pembicara potensial yang akan memberikan sharing knowledge tentang hal yang viral hari ini, yang akan membuat kita kepada masa depan yang lebih cerah. Jadi tematik hari ini adalah luar biasa. Ada environment, social governance, ya, bagaimana membangun tata kelola perusahaan atau badan atau lembaga yang punya tanggung jawab lingkungan dan sosial. Saya pikir ini materi yang luar biasa yang akan menjadi bekal kita untuk memiliki value proposition, ya. Artinya menempatkan kita kepada orang yang memiliki value, karena dengan kita peduli kepada lingkungan, kemudian kepada tanggung jawab sosial, mudah-mudahan keberadaan kita akan menghasilkan manfaat yang besar, ya, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, dan bagi negeri kita. Itu yang terutama. Sebagaimana misi dan visi Pertaabi adalah memberikan kontribusi lanjutan yang advance, ya, kepada bangsa dan negara kita. Dengan adanya event webinar kali ini, saya harapkan semua bisa mengambil sisi keilmuannya, kemudian sisi implementasinya yang akan dikupas dengan cukup baik oleh Pak Diki Nugraha. Jadi nanti setelah kita mendapatkan materi ini, kita akan lebih mudah memilah-milah apa yang dimaksud dengan environment social governance, ya. Kemudian dengan corporate social responsibility. Jadi ada istilah CSR, ada istilah ESG, ya. Bedanya di mana? Nanti rekan-rekan akan bisa mengambil ilmunya. Dan ini akan membekali kita suatu saat ketika kita menjadi entrepreneur, ya, ketika kita menjadi seorang pejabat, maka kita akan memiliki kearifan sosial dan kearifan lingkungan. Dan itulah esensi adanya kita di semesta ini, yaitu memberikan manfaat yang optimum untuk sustainability pada apapun. Ya, pada life sustainability, pada corporate sustainability, pada institute responsibility, dan sebagainya.
Oke, silakan menikmati journey hari ini dan mudah-mudahan dengan adanya bekal keilmuan pagi ini nanti sore pun kita akan menjadi lebih cerah gitu ya, karena dengan pemahaman yang utuh tentang lingkungan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya kami selaku Direktur Pertaapi menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan event kali ini ada beberapa kekurangan ya, kemudian juga mungkin ada kekurang puasan, tetapi apapun itu yang pengurus sajikan kali ini adalah untuk kebermanfaatan kita semua. Terus ikutin journey Pertaapi di next session. Kita akan selalu hadir membangun negeri ini, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan terus berkontribusi secara positif. Demikian kata sambutan dari saya. Semoga semuanya sehat, selamat, dan Pertaapi bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohman. Kayaknya masih di San Francisco ini. Ya, Luar biasa jauh-jauh ini. Terima kasih Pak Rohman atas sambutannya. oke, thank you. Jadi ESG itu ada beberapa pilar. Nanti mungkin bisa dieksplor lagi dengan Coach Diki. Tetapi sebelum kita mulai, saya mau izin Bapak Ibu untuk bisa nyalakan kamera dulu. Kita mau foto bareng, mumpung masih pagi, masih fresh ya. Jadi masih segar gitu kalau diambil fotonya. Nanti mungkin sudah kena kena cara ngitung ESG score nanti sudah puyeng gitu. Oke, oleh karenanya mohon Bapak Ibu semua yang bisa bisa nyalakan kamera, bisa nyalakan kameranya. Saya tunggu ya yang mau dandan sih sudah pada dandan nih kayaknya ya. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik ini. Mungkin Pak Eko Arianto masih di jobs, masih di set ya kayaknya ya. Lihat backgroundnya barangkali. Nah, dipastikan aman ya kalau lagi perjalanan dipastikan aman, jangan sampai lagi selfie gitu ya nyalain kamera nyari spot yang bagus jadi ada kendala ya kan. Oke. Bu Liana thank you udah nyalain kameranya. Pak Sarif oke. Yuk kita tunggu, kita ada 2 page ini jadi nanti mungkin ada 2 kali take foto ya. Nah, nanti kita akan upload ke YouTube kok, Bapak Ibu tenang aja. Jadi nanti sambil dicari wajahnya di YouTube ya. Oke, saya hitung sampai 3. Satu, sambil menunggu. 2, 3. Oke, sekarang kita ambil take pertama dulu. Action dulu, action, action. Gimana enaknya? Oh, gini ya, gini boleh ya, gini ya. Ini belum ada yang milih nih. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu. Mohon izin ya. Senyum terbaiknya setelah ini pengambilan foto kedua, gitu. Selanjutnya silakan. Yuk, gini kali ya. Ini gaya centil sih, nggak ada maksud apa-apa. Oke. Ya baik, terima kasih kalau gitu Bapak Ibu atas ininya. Wah, keren-keren ya. Nanti kita akan pajang di eh, sosial media Pertaapi. Wah, ini dia ini. Jadi muncul namanya sambil dilihatin wajahnya ya. Oke, silahkan tetap nyalakan kameranya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa chat dulu atau mention saya. Nanti saya akan panggil dan jika berkenan untuk open cam dan juga sampaikan langsung ke Coach Diki akan sangat luar biasa. Nah, tadi pengantarnya terkait ESG juga sudah kita show-kan. Jadi Bapak Ibu sudah punya bayangan sedikit, tapi saya yakin masih masih baru di permukaan. Selanjutnya akan kita lebih jelas dengan saya panggil Coach Diki. Halo Coach, Mas Bro, sehat kah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lagi warahmatullahi di Indonesia Waalaikumsalam atau di mana warahmatullahi ini? wabarakatuh. Ya, Pak, lagi di Jakarta, Pak. Oh iya, Yes. iya. Karena tiba-tiba langsung ke overseas ini. Mumpung masih di Indo saya tangkap dulu ya. Yes. Oke, nanti Bapak Ibu kalau yang ada kendala jaringan dimatikan kameranya juga nggak apa-apa ya, Coach. Jadi nanti 2 hari 2 malam kita mau bahas acara ini.
Karena bicara ESG kayaknya nggak cukup deh kalau cuma 2 jam ya. Tapi nanti kita akan coba maksimalkan waktu yang ada. Nanti bisa dieksplor nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin beberapa titik stop dulu, kita mau sambil tanya mungkin ke teman-teman, monggo ya Coach. Oke, baik Pak Tommy. Oke, kalau gitu silahkan waktu dan tempat dipersilakan mau share screen. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Pak Tommy, Pak Rahman, tim Pertabi dan juga Bapak dan Ibu anggota Pertabi. Senang sekali saya, Diki, pagi ini bisa hadir kembali gitu ya untuk menginformasikan, berdiskusi perihal ESG. Yang perlu jadi catatan adalah ESG itu berkaitan dengan investing. Jadi kenapa dari kemarin saya minta Pak Tommy untuk membagikan video, kemudian tadi sempat di-highlight bahwa sebenarnya ada sesi pendahuluan dulu. Jadi kalau kita ngobrol ESG, zaman kita sekolah ini tuh masuk ke prerequisite Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ngambil dulu mata kuliah yang basic gitu ya. Baru kita ngobrol perihal ESG. Itu berkaitan dengan investing. Jadi kenapa dari kemarin saya minta Pak Tommy untuk membagikan video, kemudian tadi sempat di-highlight bahwa sebenarnya ada sesi pendahuluan dulu. Jadi kalau kita ngobrol ESG, zaman kita sekolah ini tuh masuk ke prerequisite Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ngambil dulu mata kuliah yang basic gitu ya, baru kita ngobrol perihal ESG. Jadi topiknya buat saya lumayan berat gitu ya. Uh, Master saya di Columbia, kemudian sekarang di Trisakti ngambil ESG yang harusnya 2 sampai 3 tahun, saya coba squish gitu ya dalam waktu 2 jam ke depan. Saya akan sampaikan perlahan gitu ya, mudah-mudahan gitu ya, tersampaikan dengan baik. Ini yang menjadi kekhawatiran saya gitu, karena kalau kita ngomongin ESG tadi tadi seperti bilang, kalau ngomongin sustainability, CSR, OHS, human right, itu inside out, itu adalah hari-hari yang bapak dan ibu lakukan. Tapi kalau ngomongin ESG outside in, kita mengcapture macroeconomic outlook, PESEL analysis, all the standard that requested by investor, lenders, bankers. Jadi ya mudah-mudahan sekali lagi saya coba sebisa saya gitu untuk menyampaikan ya materi-materi ESG pada pagi ini yang kemudian bisa di-digest oleh Bapak dan Ibu sekalian. Oke. ESG, ya ESG stand for Environmental, Social, and Governance. Dalam bahasa Indonesia kita panggil LST, lingkungan, sosial, dan tata kelola gitu ya. Jadi ESG ini memandang bahwa kalau kita mau sustain, mau kita growth dari sisi bisnis perspektif gitu ya, mau cuan gitu ya, kita harus mengconsider environmental, social, and governance aspek. Itu secara garis besar gitu ya. Apakah berkaitan dengan lingkungan? Pastinya berkaitan dengan social, human rights, workers, community, dan juga governance gitu ya. Cara kita menjalankan perusahaan, ya itu adalah ESG. Tapi sebenarnya yang paling mendasar ESG itu adalah investment dan juga risk. Bagaimana kita memitigasi resiko dari ESG yang ada di perusahaan, kemudian memastikan bahwa ini terlihat baik juga oleh pihak eksternal. Oke, saya akan share screen Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, ini ada banyak senior-senior saya di dunia pertambangan gitu ya, dunia alat berat. Walaupun dalam waktu dekat saya udah pindah industri ini gitu ya, dari mining, processing ke FMCG. Oke. Saya sudah share screen. Apakah sudah tertampil full screen Bapak dan Ibu sekalian? Oke, sudah. Oke, baik, saya akan izin matikan kamera ya untuk memastikan signal saya terdeliver dengan baik. Oke. Judulnya sendiri adalah
tailoring di ESG Bapak dan Ibu gitu ya. Kita nggak akan bahas yang basic, definisi ESG sudah disampaikan di video dan di pertemuan sebelumnya. Highlightnya itu adalah intelligent ESG investing is bound to become new normals. Ya, new normals. Tadi pun sempat di highlight gitu ya sama Pak Tommy, sama Pak Rohman, bahwa sekarang semua orang ngomong ESG, ESG dan ESG. So, oke. Banyak pimpinan perusahaan dari level medium staff ke atas gitu ya, level senior specialist, superintendent, managers, GM sekarang harus mau nggak mau familiar dengan kata ESG gitu ya. ESG dijadikan sebagai central goals dalam perusahaan gitu. So, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, walaupun yes di Indonesia ESG baru terdengar di 3-5 tahun terakhir, sebenarnya ESG ini udah ada gitu, istilah-istilah ESG atau term dan ESG itu dari tahun 1890. Saya pastikan lagi dari tahun 1890 gitu ya. Sebenarnya berawal dari Quaker Friends fiduciaries, dia mentions tentang no-sin investment, di mana kalau kita melakukan investment itu sebisa mungkin impact-nya sedikit gitu ya. Dan dia mengapproach menyampaikan gitu ya, menginvestasikan dana-dana investmentnya ke perusahaan-perusahaan yang sedikit berimpact terhadap lingkungan sekitar. Itu dari tahun 1890 gitu. Kemudian yang terkenal juga tahun 1980 Chernobyl disasters, Bapak dan Ibu sekalian, yang akhirnya membuat dobrakan gitu ya terhadap nuklir. Sampai sekarang beberapa negara masih agak khawatir gitu ya mengimplementasikan nuklir, walaupun saat ini di Chernobyl sana gitu ya, di negara tempat terjadinya case ini 60% dari electrical powernya masih disupport sama nuklir. Dan disasters yang terjadi tahun 1980 ini merupakan bagian dari resiko dari ESG, bagaimana suatu perusahaan tidak bisa memanage resiko ESG-nya gitu. Kemudian case-case lainnya sampai yang ada di tahun 2020 kemarin, the global pandemic gitu ya, the pandemic COVID-19, perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus menyerah terhadap COVID ini, itu pun salah satu faktornya itu bagaimana perusahaan-perusahaan ini tidak bisa resilience terhadap resiko-resiko dari ESG gitu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ya inilah history. Jadi apakah ESG ini hal yang baru? Tentu saja tidak gitu ya. Terms dari ESG sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan dari tahun 1990. Kemudian sampai sekarang berkembang di tahun 2020 dan mungkin baru sampai ke Indonesia di 3-5 tahun ke belakang gitu ya. Oke, nah ini dia gitu ya. Saya merefresh dari diskusi kita di beberapa bulan kemarin, apa sih bedanya ESG dan juga sustainability gitu. Oke, iya. Sebentar. Oke, this one. Ya, kalau kita bicara tentang CSR, HR department, the way we manage the people, bagaimana kita menjadikan para pekerja valuable asset, bagaimana kita memanage community development program, governance, occupational health safety, so on and so forth, itu merupakan bagian dari sustainability inside out, inisiatif yang ada di dalam internal perusahaan yang diharapkan nantinya akan berimpact terhadap keberlanjutan perusahaan. Sedangkan kalau ESG ini adalah outside in, jadi slightly different, tapi ini tuh terkoneksikan satu sama lain. Jadi kalau kita ngomongin ESG, itu kita mengidentifikasi tentang business risk, investment, kemudian business models, diversification, business product development, it's part of the ESG. Jadi ini yang paling mendasar. Jadi ketika kita ngomong ESG,
ya kita sustainability merupakan salah satu hubungan yang erat, tapi lebih ke arah outside in. Bagaimana kita memastikan lingkungan di luar perusahaan gitu ya, lingkungan investasi, ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya itu tercapture sehingga strategi dari perusahaan ini bisa terus diperbaharui ya. Nah, sebenarnya ada 3 alasan Bapak dan Ibu sekalian kenapa kita perlu mengimplementasikan ESG. Yang pertama dari sisi regulations, yang kedua dari sisi market expectations, dan yang terakhir itu adalah dari sisi strategi. Nah, ketiga alasan ini akhirnya menyebabkan gitu ya, mau tidak mau faktor eksternal dan juga internal kenapa perusahaan perlu mengimplementasikan ESG. Ketiga hal ini akan saya elaborasi lebih lanjut gitu ya nanti di slide selanjutnya. Nah, yang pastinya akan jadi pertanyaan adalah oleh para boards terutama gitu ya, boards ini ketika ada tim di dalam perusahaan atau investor relations ataupun mungkin tim sustainability yang memperkenalkan ESG, pimpinan perusahaan yang perlu banyak mengeksplor ESG akan memandang ESG sebagai cost center. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan, padahal dari ilmu ekonomi modern ESG ini sudah diklasifikasikan sebagai investment. Jadi dana yang kita keluarkan terkait dengan sustainability gitu ya, apapun itu kayak mungkin implementasi B40, sustainable maintenance, sustainable operation, so on and so forth, itu adalah investment. Makanya perlunya tim sustainability di perusahaan. Cara mengenalkan ESG dan sustainability itu adalah dengan turut menginformasikan return of investment, return of asset kalau teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian butuh melakukan inisiatif ESG maupun sustainability. Nah, ini ada jurnal Q1 Bapak dan Ibu. Mungkin kalau saya boleh ingatkan lagi zaman kita sekolah dulu, jurnal Q1 itu adalah jurnal yang keabsahannya berimpact besar gitu, yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, di dalam satu jurnal Q1 ini, Bapak dan Ibu gitu ya, dia mengevaluasi lebih dari 2.000 penelitian, dan masing-masing penelitian dan satu penelitian itu biasanya mengevaluasi ratusan perusahaan, puluhan sampai ratusan perusahaan gitu ya, bahwa 63% perusahaan yang memiliki nilai ESG yang baik memiliki pula return of investment, return of asset yang baik. Jadi dari sisi economical impact juga sudah align gitu ya, bahwa ESG rating ini impact-nya baik terhadap return of investment, return of asset dari perusahaan, yang tentunya ada cara-cara untuk mengevaluasi gitu ya. Misalkan biasanya Bapak dan Ibu di challenge sama tim budgeting. Oke, OPEX dan CAPEX yang diajukan tahun kemarin, apakah langsung berapa impact-nya terhadap perusahaan di tahun ini? Tentu saja tidak gitu. Yang namanya investment, we have to evaluate several years gitu. Enggak kita keluar CAPEX OPEX di tahun ini belum tentu gitu ya, ketika di 1 tahun ke depan langsung dievaluasi. Ini berbeda dari konsep bagaimana hubungan terhadap CAPEX OPEX di tahun ini dengan impact-nya di tahun depan. Makanya biasanya di Journals Economic Science ini mereka mengevaluasi dengan return of asset and investment dalam waktu 3-5 tahun. Ini yang sebenarnya tidak bisa terbantahkan lagi gitu. Nah, kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan yang selama ini kurang baik gitu ya dalam mengelola ESG. Yang pertama dari sisi lingkungan, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau yang suka nonton gitu ya, bahkan case ini sudah ditayangkan ke layar
Oke, ke layar bioskop atau sinemas gitu, Deepwater Horizons ini merupakan salah satu bentuk bagaimana perusahaan gitu ya tidak bisa memanage aspek lingkungan gitu ya, sehingga sampai sekarang gitu ya impactnya sampai sebesar ini terhadap lingkungan. Kemudian terhadap socials gitu. Di Bangladesh itu factory collapse itu bagian dari bagaimana eh, perusahaan tidak bisa memanage ESG-nya khusus untuk pilar sosial. Dan yang terakhir governance. Kalau oke, ini yang mungkin yang paling relevan dengan Bapak dan Ibu ya. Eh, skandal VW perihal memanage expertise, independence dan juga case-case yang berkaitan dengan merubah hasil dari emisi. Ini bagian governance gitu ya, bagaimana pengelolaan tata kelola perusahaan. Ini pun bagian dari ESG. Ini contoh lainnya, saya mengemphasize case-nya VW, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, di mana si Volkswagen ini tahun 2015 ada emission scandals. Ini yang berimpact terhadap pilar ESG. Dari sisi lingkungan, mereka mengganti nilai carbon emissions-nya jauh lebih rendah. Kemudian dari sisi socials gitu ya, dengan dia mengganti nilai, merubah nilai carbon emissions-nya, impact-nya terhadap kesehatan kita semua, sosial, dan yang terakhir dari sisi governance pun ya, ini impact concern terhadap uh, consumer responsibilities gitu, dan ini pun bagian dari hal-hal yang bagaimana suatu perusahaan late gitu ya gagal dalam mengelola ESG. Dik, apakah contoh-contohnya perusahaan luar ya, nggak masih perusahaan luar, salah satu yang paling saya ingat during pandemic kayak Nyonya Menir, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, akhirnya harus setelah sekian uh, lama harus tutup perusahaannya, itu pun bagian bagaimana suatu perusahaan tidak bisa mengelola resiko ESG-nya. Oke, itu sampai di sini dulu Bapak dan Ibu sekalian. Saya refresh lagi tentang ESG gitu ya. Bagaimana perbedaan dari ESG inside out versus outside in. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekarang udah nggak akan ketukar-tukar lagi. Jadi kalau kita ngomongin sustainability itu adalah inside out. Kayak Bapak-Bapak menjalankan ada extend gitu ya, dengan menjaga kesehatan unitnya, kemudian mungkin ya number of servicesnya bisa diperpanjang, uh, yes gitu ya, mean time between stoppages or something like that. Kemudian penggunaan material-material yang ramah lingkungan, bagaimana Bapak mengelola waste, itu adalah bagian dari sustainability. Sedangkan kalau ESG itu outside in gitu. Bagaimana kita mengcapture apa yang diminta oleh investor, lenders, dan lain sebagainya. Itu dulu gambaran besar perbedaan antara ESG dan juga sustainability. Biasanya Bapak dan Ibu kalau yang ada di perusahaan itu adalah tim sustainability. Tim sustainability itu biasanya tim yang mengajak business process owner, department head untuk menjalankan improvement gitu ya. Karena setiap improvement, sekecil apapun improvement itu it's part of sustainability. Jadi kalau kita ngomongin sustainability tidak perlu muluk-muluk gitu ya. Apapun itu bisa bagian dari sustainability. Dan biasanya kalau yang dilakukan saat saya perlu menginformasikan ESG dan sustainability dari masing-masing jabatan ataupun level, saya jarang menjalan apa sih kalau untuk level staff gitu ya ataupun junior staff, jarang mention sustainability dan juga ESG. Intinya adalah Bapak dan Ibu diajak untuk melakukan improvement sekecil apapun, it's part of sustainability, that's all, sesimpel itu. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak dan Ibu di Ada akhir pertanyaan Gus section di chat pertama Gus. kita. Oke. Dari Pak Ferialdi Bahar,
izin bertanya, Bapak Feryaldi dari PT Transkonjaya Tbk, jika suatu perusahaan telah menjalankan GCG, apakah masih perlu mengimplementasikan ESG? Apakah perbedaan prinsip dan keduanya, apakah korelasi ESG dengan Sustainability Development Goals or SDGs yang tren secara global? Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya sepertinya harus sedikit ya izin untuk membuka file yang lain sebentar. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah perlu ketika Bapak dan Ibu gitu ya sudah mengimplementasikan dari GCG, apakah perlu melakukan ESG? GCG, Good Corporate Governance itu bagian dari pilar yang terakhir Bapak, governance. Jadi GCG itu bagian kecil dari pilar governance. Misalkan gitu ya, ada beberapa perusahaan yang mengartikulasikan bahwa di pilar governance ESG yang tadi kan ESG, Environmental, Social, and Governance. Di pilar governance-nya ini fokusnya ada ke satu GCG itu sendiri, Good Corporate Governance. Kemudian yang kedua risk, dan yang ketiga itu adalah Occupational Health and Safety. Bagaimana mereka mendevelop sistem yang berkaitan dengan Occupational Health and Safety. Jadi GCG itu bagian kecil dari pilar yang terakhir, governance. Apakah ketika sudah GCG perlu ESG? Jawabannya perlu, Bapak. Jadi ESG itu konsep terms yang lebih holistik gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah, oh ini dia. Oke, sebentar. Saya akan coba share, tapi ada yang perlu saya. Oke, Bapak dan Ibu, saya perlu mengulang sedikit gitu ya, apa sih bedanya SDG, Sustainability, dan juga ESG. Oke. Oke. Kalau bisa Bapak dan Ibu lihat gitu ya, di slide-nya, apakah slide-nya sekarang sudah tertampilkan? Coach. Sudah, Oke. Coach. Oke, baik. Terima kasih sudah merespon. Jadi kalau kita bicara CSR maupun CSR ISO yang terbaru, ISO berapa ya, 36.000 atau 25.000 itu? 26.001. Yes, 36.000. Thank you, Pak. 26.000. 26.000. Oke, 26.000 ya, Pak. Kita bicara tentang people, profit, and planet gitu ya. Tapi di CSR kita tidak berbicara perihal. Oke, tapi di CSR kita, sorry saya coba cari pointer dulu. Oke, di CSR kita tidak berbicara dengan performance metrics, Bapak dan Ibu sekalian. Itu perbedaannya CSR dan ESG. SDG stand for Sustainable Development Goals. Ada goals gitu ya. Ada yang berkaitan dengan pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi, EES kalau di SDGs. Tapi kalau di SDGs perbedaannya adalah mereka tidak spesifik fokus area yang berkaitan dengan investment. Itu. Nah, kemudian sedangkan kalau kita berbicara dengan ESG ya, yang sudah kita sampaikan, tapi tidak berbicara tentang bagaimana komitmen menjalankannya, karena kan ini outside in. Makanya ketika kita menjalankan CSR, SDGs, ESG, ini akan terrealisasikan yang namanya sustainability atau keberlanjutan. Ini lebih di mana ya pada dasarnya perusahaan perlu mengimplementasikan ketiganya, CSR, SDGs maupun ESG. Ada pertanyaan lanjutan sampai di sini dari Pak Feryaldi? Semoga ada tambahan Pak Ferry? Tersampaikan ya. Oke, baik. Cukup jelas Pak. Makasih banyak Pak Diki. Oke, baik Pak Feryaldi. Dari Bapak Maaf dan lagi di jalan. Oke, just fine Pak. Oke, dari Bapak dan Ibu yang lain, ada pertanyaan sampai di sini? Perbedaan ESG, CSR, sustainability, dan juga Sustainable Development Goals? Mungkin sambil di go through aja, Coach. Sorry Pak.
Oke, kalau tidak ada tambahan lagi, saya akan lanjutkan ke section yang kedua ya. Di section yang kedua ini kita akan berbicara perihal financing yang berkaitan dengan ESG. Oke, saya sudah kembali share screen Bapak dan Ibu sekalian. Apakah sudah Ya, terlihat? sudah kelihatan. Oke, karena tadi bahas SDGs gitu ya, kita langsung meng-highlight sedikit tentang SDGs or Sustainable Development Goals. Em, Mungkin sebagian Bapak dan Ibu masih ingatnya ada MDGs, Millennial Development Goals. Ya, itu adalah versi pertama. Mungkin kalau zamannya Bapak dan Ibu zaman masih sekolah dulu gitu ya, lebih familiar sama namanya MDGs, Millennium Development Goals. Itu goals untuk negara-negara maju saja. Itu dari tahun 2005 sampai tahun 2015 lah ya, lebih kurang selama 10 tahun. Kemudian bertransformasi di 2015 MDGs itu yang dulunya Bapak dan Ibu mungkin sering dengar itu convert menjadi SDGs, di mana kalau MDGs itu fokusnya hanya negara maju, sedangkan si SDGs or Sustainable Development Goals ini fokusnya dengan negara maju dan berkembang. Jadi setiap negara bisa berpartisipasi dengan SDGs. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, SDGs ini tidak hanya di level perusahaan, tapi di level organisasi bahkan Karang Taruna gitu ya. Pertanyaan saya adalah, boleh saya address ke Pak Tommy mungkin ya, atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain, apakah strategi dari Perta Albi sudah di-align-kan dengan SDGs atau belum? Waduh, belum itu, Coach. Nah, jadi SDGs kalaupun Bapak dan Ibu aware mungkin ya, 1 atau 2 tahun terakhir misalkan kayak perguruan tinggi gitu. Kalau Bapak dan Ibu lihat iklan-iklan perguruan tinggi gitu ya, sudah meletakkan warna-warna yang powerful 1 sampai 17 ini, itu pun merupakan salah satu partisipasi dari organisasi level universitas ataupun ya sampai hal yang paling kecil level Karang Taruna dalam mensupport SDGs. Jadi SDGs ini merupakan hal yang powerful di mana kita semua berpartisipasi ke dalam tujuan Sustainable Development Goals. Jadi nggak cuma level corporate ataupun level negara gitu. Nah, di SDGs ini spesifiknya terhadap financing, Bapak dan Ibu sekalian, banyak terobosan-terobosan yang sudah diturunkan ke level Indonesia gitu SDGs. Yang pertama itu adalah Assist, Accelerating SDGs Investment in Indonesia gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah dengar yang namanya thematic bonds, green bonds, blue bonds yang mungkin kalau conventional bonds itu di 15%, tapi kalau kita green bonds itu interestnya di 1 sampai 3% saja. Kemudian financial instruments, SDGs linked loans, ini merupakan bagian dari program assist gitu ya. Bagaimana kita mengcascading down SDGs level dunia ke scope Indonesia yang jauh lebih kecil. Kemudian ada lagi region the first SDGs related bonds Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Ini udah dirilis dari tahun 2021 gitu ya. Bahkan besarnya sampai 564 million US dollar, kupon rate-nya di 1,3%. Siapa yang enggak mau ya, kalaupun dapat kupon rate di 1,3%, ini pun ketika kita punya tujuan untuk financing di area yang bertopikan SDGs ini, dari SDGs nomor 1 sampai SDGs nomor 17. Kemudian hal lainnya Bapak dan Ibu sekalian ada lagi SDGs Indonesian One Green Finance Facility gitu ya, GFF. Ini pun part of implementation dari SDGs di financing di Indonesia. Dan yang terakhir nih, mungkin kalau Bapak-bapak yang dan Ibu yang prefer dengan instrumen yang syariah gitu ya. Ini pun Indonesia itu adalah Indonesia memiliki pencapaian yang luar biasa baik. Kita sudah menerbitkan the world first green suku Bapak dan Ibu sekalian, Islamic bonds gitu ya. Suku bonds di Indonesia itu adalah obligasi gitu ya.
di tahun 2018 dan sampai sekarang ini yang banyak diminati. Jadi kalau Bapak dan Ibu sempat mungkin bertanya-tanya kenapa Indonesia akhirnya punya Islamic Bonds atau Green Suku gitu ya. Ini pun awalnya dari SDGs bagaimana kita fokus menyediakan jasa instrumentasi gitu ya ke proyek-proyek yang temanya itu SDGs, di mana telah dievaluasi bahwa sebagian besar proyek SDGs ini align dengan konsep syariah seperti itu. Kemudian ini dia, saya mulai masuk nih ke bagian materiality dari ESG Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin ESG, ini berkaitan juga dengan ESG principles dan juga sustainable finance. Jadi kenapa perusahaan berlomba-lomba terhadap ESG? Jawabannya adalah karena hampir semua investor, lenders, bankers, lenders gitu ya, ini sudah sebagian besar berfokus terhadap sustainable investment. Sebagian besar, bahkan 2 tahun terakhir sebelum saya shifting ke industri nikel sama bauksit ya Bapak dan Ibu sekalian, BlackRock itu sudah tidak mau lagi mendanai, mohon maaf, industri-industri yang berkaitan dengan batu bara. Ini pun bagian dari transformasi sustainable investment. Makanya kalau Bapak dan Ibu ngelihat gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang khususnya yang batu bara, banyak nih beli tambang-tambang batu bara di luar negeri, salah satunya di Australia misalkan. Itu pun bagian dari komitmen transisi dari perusahaan-perusahaan batu bara yang shifting secara berkala mengurangi area operasional di bagian batu bara yang saat ini dianggap memiliki resiko ESG yang lebih tinggi dibandingkan tambang yang lain. Wah, akhirnya saya bisa menemukan bahasa yang tepat gitu ya. Memiliki resiko ESG yang lebih tinggi dibandingkan dengan tambang yang lain gitu. Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat gitu ya di pilar ESG yang harus kita fokuskan sama-sama itu adalah kita akan berawal dari perihal lingkungan, natural resources. ESG itu sangat memandang hal yang esensial sebagaimana Bapak dan Ibu penggunaan natural resources, misalkan penggunaan biosolar untuk PLTU cost-nya itu sendiri, apakah ada co-firing atau tidak, apapun gitu ya. Ini harus kita disclose di hadap ESG. Apakah penggunaan natural resources ini dilarang? Tentu saja tidak. ESG itu memandang proses. Sekali lagi, ESG memandang proses. Misalkan, it's okay tahun ini, misalkan productivity penggunaan biofuel Bapak-Bapak dan Ibu sekalian misalkan gitu ya, masih rata-ratanya besar, let's say 200 liter misalkan per wet metric ton. Tapi perlu kita sampaikan yang dilihat itu adalah bagaimana transisi Bapak-Bapak untuk mengurangi gitu ya penggunaan dari biofuel itu sendiri. Jadi konsepnya itu pengurangan yang perlu kita sampaikan secara sustain dalam waktu ke waktu. Kemudian yang kedua itu adalah innovations gitu ya. Bagaimana adanya inisiatif-inisiatif yang kita sampaikan di bagian lingkungan, misalkan kalau di PLTU Bapak dan Ibu gitu ya, yang biasa menggunakan batu bara sekarang mulai ada penggunaan co-firing gitu ya. Mengganti batu bara dengan arang lainnya, bisa kernut shells ataupun ada spesifik tanaman tertentu. Itu pun bagian dari inovasi di lingkungan yang di-highlight oleh ESG aspek. Kemudian waste management gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu perusahaan memanage waste-nya perlu kita disclose, khususnya kalau untuk smelter dan refinery tailings gitu ya. Ini perlu kita emphasize gitu. Kemudian climate sustainability. Kita ngomongin climate sustainability, tentu saja kita mau berbicara tentang decarbonization strategy. Ini yang perlu kita highlight bersama. Kemudian dari sisi social, human capital, di mana ESG memandang bahwa human capital, workers, employee,
most valuable asset of the company bukan unit-unit itu, tapi human capital yang dipandang oleh valuable assets. Value chain, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah familiar dengan IRMA, Mercedes, BMW, CATL, dan lain sebagainya, itu mengaplikasikan ESG standard namanya IRMA, gitu ya. Initiative for Responsible Mining Assurance. Nah, dan intinya IRMA ini adalah dia meng-highlight value chain. Jadi dalam konsep ESG, Bapak dan Ibu sekalian, udah nggak relevan kalau misalkan, wah, remuneration scheme-nya buruk, itu kan kontraktor saya, itu kan supplier saya. Performance K3-nya buruk, let's say insidennya terjadi bukan di perusahaan kita, tapi di kontraktor saya, tapi di supplier saya, tapi di sub kontraktor saya, itu sudah tidak relevan Bapak dan Ibu sekalian. Highlight dari ESG adalah semua pihak yang terkoneksi dengan perusahaan, even ya supplier, vendors, contractor, subcontractors, itu menjadi performance ESG perusahaan. Dan pada perusahaan-perusahaan yang tadi saya mention tadi, itu memandang dan sangat mengemphasize bagaimana perusahaan mengelola value chain di internal perusahaan itu sendiri. Community CSR ISO 26000 tadi seperti highlight, kemudian diversity, di mana kita memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, gitu ya. Diversity itu misalkan dari sisi rasio women dan juga rasio laki-laki dan perempuan, Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan berarti ketika rasionya sama itu dipandang diversity, ataupun let's say misalkan rekrutmen menerjemahkannya gitu loh. Oke, kita harus memprioritaskan gender perempuan supaya rasionya antara laki dan perempuan itu sama sehingga dianggap diversity. Itu yang hal-hal yang salah di pandangan ESG. Diversity ini diartikan sebagai kita memberikan kesempatan yang sama. Salah satunya adalah jangan pernah mempublish lowongan pekerjaan yang merequired jenis kelamin, misalkan operator untuk laki-laki, it's part of discrimination. Ya udah aja, tinggal dibuka siapa aja welcome gitu. Ketika kita ketika kita membuat vacancy dicari misalkan untuk perempuan, ya itu diskriminasi terhadap laki-laki dan it's not part of diversity. Nah, itu yang seringkali kurang tepat gitu ya bagi negara-negara berkembang seperti kita dalam mentranslasikan what is the definition of diversity actually gitu. Kemudian dari sisi governance, tadi sempat ada pertanyaan ya bahwa apakah GCG ini perlu ada ESG? Yes, perlu ada. Di mana bisa kita lihat di sini bahwa GCG ini bagian dari governance. Kemudian transparency, anti-bribery and corruption, dan juga risk management. Saya lihat tadi ada beberapa attendee dari auditor dan juga risk advisor gitu ya. Pasti ini Bapak dan Ibu yang hadir di pagi ini paham betul gitu seberapa penting governance, transparency, corporate governance, anti-bribery, corruption, dan juga risk management dalam mendukung kegiatan ESG itu sendiri. Oke, kita balik lagi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Seberapa pentingnya sustainable finance dan juga ESG, di mana ESG rating ini bisa memudahkan, sekali lagi, ESG rating bisa memudahkan suatu perusahaan atau suatu kelompok organisasi gitu ya dalam mendapatkan instrumen finansial gitu. Ini pun align dengan hal yang baru-baru terjadi berkaitan dengan G20 Indonesian presidency di tahun kemarin ya, Bapak dan Ibu sekalian, di mana Indonesia makin dipandang untuk memudahkan mendapatkan semua akses financing, kemudian dari target net zero emissions, dan yang terakhir itu berkaitan dengan sustainable finance yang di-highlight oleh OJK beberapa tahun ke belakang. Oke,
ini yang paling menarik Bapak dan Ibu gitu ya. Tadi kan contohnya di masih secara global gitu ya, bahwa sebagian besar bahkan 63% dari 2000 penelitian, dan masing-masing penelitian itu ada puluhan sampai ratusan perusahaan gitu ya, proof bahwa performance ESG itu aligns dengan performance financial perusahaan. Ini ada data gitu ya, perbandingan. Yang warna kuning muda ini adalah Indonesian Stock Exchange dari indeks harga saham gabungan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang agak oranye tua ini adalah LQ5, LQ45 dari 45 IDX ke hati dari top 45 stocks ESG Financial Indicators. Dan yang terakhir itu adalah Sustainable Responsible Investment yang diambil dari Sri ke hati gitu ya. Highlightnya di sini adalah bahwa si sustainable investment di Indonesia ini aligns dengan performance dari ESG itu sendiri, which is ya. Dan kalau kita bisa dilihat ya, perusahaan yang diklasifikasikan dari LQ45 gitu ya, memiliki nilai yang lebih baik dari ya dengan data performance 1 Januari sampai 1 Januari 2018 sampai 1 Januari 2023. Nah, ini pun nggak terjadi di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian. Kejadian ini pun terjadi di negara-negara tetangga kita. Yang pertama di Singapore Stock Exchange 4% yang outperformance gitu ya. Dari 30 top 30 perusahaan dari periode Januari sampai September 2021. Kemudian negara tetangga kita di Malaysia 3,7%, yang ada di Thailand 3%, dan yang terakhir ini Morningstar. Morningstar ini salah satu ESG rater, nanti akan saya bahas di slide yang akan datang gitu ya. Ini bahkan outperformnya rata-ratanya di 1,7% gitu ya. Dari sini bisa kita highlight bahwa secara region gitu ya, di level Indonesia maupun di level Southeast Asia ya, bisa dibilang Southeast Asia itu ESG rating ini aligns dengan performance financial perusahaannya gitu. Nah, ini dia. Kenapa kita perlu mengimplementasikan ESG yang lainnya pasti dengan sustainable investing ya. Kita udah sama-sama sepakat kenapa perusahaan itu pasti ngejar yang namanya ESG rating, ESG performance. Alasan yang paling utama itu adalah sustainable investing dengan coupon rate yang jauh-jauh lebih kecil dibandingkan konvensional financing instrumen ya. Jauh lebih kecil gitu, dan lebih fleksibel. Alasan yang pertama tentunya adalah klien dan juga investor demand, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Saya berkesempatan ikut project-project merger acquisitions di Indonesia dan di luar Indonesia, IPO, partnership, dan juga venture. Pertama yang biasanya bankers lenders tanyakan saat due diligence itu ada proses ESG. What is your ESG performance? Belum ngomong capital, belum ngomong operational performance, mereka meng-highlight gitu ya, menanyakan bagaimana performance ESG-nya. Ataupun kalau lebih mudah, kalau Bapak dan Ibu yang suka ikut gitu ya perkembangan ekonomi, kalaupun ada prospektus yang ada ataupun ya offering circular yang biasanya Bapak dan Ibu suka baca, itu pasti hampir 2/3 gitu ya. Ya, sepertiga mereka meng-highlight financial performance, 2/3 adalah meng-highlight ESG performance. Itu udah pasti. Sesuai kenapa perlu gitu ya sebuah perusahaan mengimplementasikan ESG. Sebenarnya alasan dibalik itu semua gitu ya, alasan para CEO dan CFO itu adalah sustainable investing untuk mendapatkan coupon rate yang jauh lebih kecil.
Yang kedua adalah besarnya investment opportunities. Di slide sebelumnya saya sudah sampaikan seberapa banyak gitu ya investment opportunities yang align dengan ESG, SDGs. Kemudian alasan yang ketiga, risk management. Jadi ESG score itu adalah ESG risk atau nilai resiko. Di mana semakin baik nilai ESG-nya, semakin baik skor ESG-nya, semakin baik suatu perusahaan dipandang untuk mengelola resiko. Sekali lagi, ESG score itu is equal to risk rating Bapak dan Ibu. Jadi ketika rating ESG-nya bagus, maka dipandang juga seberapa baik gitu ya suatu perusahaan itu mengelola resiko ESG-nya. Ketika dipandang baik mengelola resiko, diharapkan dan diasumsikan bahwa perusahaan tersebut itu bakal sustainable, menjalankan ya akhirnya bisa panjang. Nah, itulah koneksinya Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Financing, ESG, resiko, baik ujungnya ke sustainability. Dan yang terakhir, karena sudah alasan yang pertama, dua, dan ketiga biasanya ditranslasikan menjadi regulation dan juga standar gitu. Yes, kalau di UN Principle kita mengenal namanya PRI atau Responsible Investment. Bisa Bapak dan Ibu lihat dananya sebesar ini di akhir tahun 2022. Dari data yang saya ambil ada 4.902 yang sudah sign off. Yang dana yang terkumpul asset under management ya di akhir 2022 itu ada 121 triliun US dollar. Bisa Bapak hitung ya, nolnya ada berapa triliun US dollar. Growth-nya year on year-nya 22% atau ya total growth-nya dari tahun 2017 sampai 2022 berarti cuma 5 tahun. Bapak dan Ibu growth-nya bisa dilihat gitu ya. Growth asset under management itu 77,3%. Jadi segimana besarnya dana yang menunggu Bapak dan Ibu ambil gitu ya, asal perusahaan-perusahaan organisasi yang bakal mengambil dana besar ini pun memiliki kualitas ESG yang baik gitu. Ada 6 principles di ESG corporations kalau kita mau membahas tentang United Nations Principle of Responsible Investment or PRI. Yang pertama itu adalah meng-highlight ESG issue ke dalam investment analysis. Makanya beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk hadir di planning and review cycle-nya beberapa BUMN, Bapak dan Ibu sekalian, lagi-lagi gitu ya berkaitan dengan ESG. Bahkan sekarang dunia auditor juga udah shifting ke ESG gitu ya, bagaimana dia mengevaluate company perusahaan dari sisi ESG perspektif gitu. Kemudian yang kedua itu adalah principles-nya kita aktif dalam perusahaannya gitu ya, memastikan sebuah si perusahaannya itu mengartikulasikan ESG-nya ke dalam policies dan practices, SOP. Jadi ya kalau kita ngomong ESG, bisnis proses apapun, operations, maintenance, HR, sales, marketing, ya you have to be familiar with ESG. Kemudian yang ketiga, ESG disclosure, ya harus kita sampaikan. Kemudian implementation principle dari investment ecosystem. Yang kelima itu adalah implementing lagi dari ESG. Dan yang terakhir itu di report, dikuantifikasikan. 6 reporting terhadap ESG. Nanti akan saya highlight di deck selanjutnya. Oke, saya coba cek dulu kolom chat. Ada pertanyaan coach itu dari Pak Widi Setia. Oke, baik. Ya. Oke. Saya coba cek dulu pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih bisa mendigesting perlahan gitu ya dari diskusi kita pada pagi hari ini. Untung Pak diskusinya pagi-pagi jadi masih refresh gitu ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah sustainability or ESG berangkat dari grand theory, institutional theory, dan perkembangan teori. Oke. Apakah juga dipengaruhi oleh
kanan tersebut uh, bisa dibilang iya Pak, gitu ya. Dari Pak Widi Setia, beliau menanyakan apakah perkembangan ESG itu aligns dengan tiga strategi perusahaan: koersif, normatif, dan mimetik. Honestly saya nggak terlalu familiar dengan istilah yang Bapak sampaikan. Yang bisa saya jawab adalah ESG itu pasti mengconsider semua perubahan. Misalkan di 2 tahun terakhir itu kita ada masalah sama global warming, achieving net zero emissions dan lain sebagainya, sehingga ESG indicator banyak meng-highlight hal-hal yang berkaitan dengan climate decarbonization strategy. Apakah pilar yang lain di lingkungan, di sosial dan tata kelola, apakah tidak penting? Bukan, hanya saja materiality topik. Jadi ESG itu akan pasti banyak akan secara dinamis gitu ya, mengcapture dari topik-topik yang ada, termasuk bagaimana perkembangan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua dari Pak Widi Setia, kayaknya bapaknya backgroundnya akademisi ya, banyak theoretical questions. Yang kedua, banyak peneliti sebelumnya masih memiliki perbedaan pandangan mengenai dampak ESG dan company performance. Ada yang berpendapat signifikan, not signifikan peneliti. Oke. Dimensions. Oke. Saya akan jawab di slide yang ada di belakang ya. Seberapa besar dampak signifikannya. Jawabannya itu adalah ESG is not a business, is a new business, iya gitu ya. Dampaknya apakah berdampak yang signifikan atau tidak, yang bisa saya pastikan adalah berdampak terhadap operasional gitu ya. Dampaknya signifikan atau tidak tergantung dalam perusahaan mentranslasikan ataupun misalnya komitmen dalam menjalankan itu semua. Yang bisa saya pastikan adalah yes, berdampak. Apakah signifikan atau tidak? Kalau coba kita mau ke T-test ya Pak Widi, kalau kita mau mendefine signifikan, coba perlu dites dulu tuh. Apakah secara statistik signifikan? Tapi apakah berdampak? Jawabannya iya. Semoga menjawab kedua pertanyaannya Pak Widi. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Atau bisa saya lanjutkan dulu? Lanjut dulu, Coach. Oke, baik. Yes, kalau gitu saya akan lanjutkan kembali. Nah, sudah kita ya tahu gitu ya kenapa kita ada 4 key drivers terhadap sustainable investing. Kemudian dilanjut, ini dia Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau bisa dilihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, sebelah kiri ini adalah investment, traditional investment. Jadi dari kiri ke kanan ini kita sebutnya investment spektrum Bapak dan Ibu sekalian. Ya, investment spektrum itu adalah makin ke kiri, secara sederhana gitu ya, fokusnya terhadap investasi aja gitu ya, tanpa mengconsider dampak dari investasinya gitu ya. Sedangkan kalau yang makin sebelah kanan itu kita sebut traditional philanthropy. Pokoknya asal kasih dengan tujuannya hanya berkaitan dengan social environmental gitu. Jadi kalau traditional investment itu jelas pengen cuan, pengen balik gitu ya. Terserah caranya gimana, mau impactnya terhadap lingkungannya bagus atau tidak, sosialnya bagus atau tidak, governance-nya bagus atau tidak gitu ya. Asal returnnya besar, itu adalah traditional investment gitu. Pengen let's say investing 1 billion, kupon rate-nya let's say di 5%, berarti ya 5% higher gitu. Kalau traditional philanthropy kan namanya filantropi ya ngasih aja sih gitu ya. Cuman ngasih aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau spektrum ESG sendiri Bapak dan Ibu sekalian gitu ya,
yang makin ke kiri makin traditional investment, makin ke kanan traditional philanthropy. Nah ya, kalau dari traditional investment agak sedikit ke arah filantropi disebutnya responsible investment, di mana kalau responsible investment ini sudah mulai fokus terhadap ESG yang memenuhi kriteria dari investor dan juga regulations. Kemudian yang agak ke kanan lagi spektrumnya gitu ya, yang agak nyerempet ke arah filantropi disebutnya sustainable investment. Di mana kalau sustainable investment ini dari yang saya sampaikan adalah ada meng-create long term value dengan cara memitigasi resiko dan mengidentifikasi growth dari opportunity. Kemudian ada ke yang paling tengah gitu ya, namanya impact investment atau ya di mana si investment ini didesain untuk mengukur social and environmental impact. Jadi nggak cuman diharapkan tapi diukur. Nah, dan spektrum ESG ini ada di spektrum dari traditional investment sampai ke impact investment. Jadi apakah ESG ini asal quote unquote environmental services or social services atau governance services? Enggak. Jadi enggak hanya menjalankan inisiatif-inisiatif ESG maupun sustainability yang mungkin orang ngelihatnya itu adalah cost center, tapi tetap mempertimbangkan gitu ya bahwa pada dasarnya we are doing business, it's supposed to be cuan gitu. Bagaimanapun revenue ataupun growth secara financial aspek yang perlu ditekankan. Itulah bedanya ESG dengan filantropi. Jadi kurang tepat kalau ada board or directors yang masih besar gitu ya kekhawatirannya dalam pengimplementasian sustainability dan juga ESG, karena bagaimanapun ESG memang memandang bahwa ketika kita perlu menjalankan ESG and sustainability harus align juga terhadap financial performance dalam perusahaan. Nah, si spektrumnya ini gitu ya, bagaimana yang dipilih tergantung seberapa besar komitmennya, apakah masuk ke responsible investment yang hanya gitu ya memenuhi investor requirement, ataukah bahkan bisa sampai ke impact investment atau hanya di sustainable investment. Tapi kalau yang saya coba evaluasi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, karena sekarang ini ESG ini menjadi new normal, sama seperti dengan slide judul materi kita pada pagi hari ini, jadinya ya minimal ini saat ini pasti ada di responsible investment gitu ya, bagaimana perusahaan itu menjalankan ESG initiative, komitmennya itu untuk minimal gitu ya, memenuhi requirement ya, keperluan atau kebutuhan para investor dan juga regulations gitu, para pemenang regulasi. Oke, saya shifting dulu ke pertanyaan dari Ibu Fatimah. Apakah benefit penerapan ESG pada perusahaan yang berencana IPO? Jawabannya adalah seberapa besar interest market terhadap perusahaan tersebut, Ibu Fatimah. Di awal tahun ini salah satu bisnis unit perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang baru IPO, itu mungkin lebih waktu sekitar 6 bulan untuk mempersiapkan IPO ini gitu ya, di mana para potential buyers, customers, shareholders, lenders, mereka sangat menekankan ESG. Ibu Fatimah bisa lihat Bu, mungkin perusahaan-perusahaan yang IPO yang shares-nya masih baik saat IPO berlangsung gitu ya, kan ada juga mungkin Bapak dan Ibu tahu saat baru pengumuman beberapa menit IPO tuh harga sahamnya langsung turun, bahkan board-nya tuh masih ada di
Jakarta Stock Exchange gitu ya, belum turun ternyata udah langsung turun. Nah, Ibu bisa coba lihat bagaimana prospektus dibuat atau offering circular ya, OC atau offering circular dari para perusahaan yang akan IPO itu meng-emphasize dan meng-highlight ESG dan dampaknya terhadap share saat ini. Jadi benefitnya sangat besar, Bu. Semoga menjawab ya, Bu ya. Ya, terima kasih Pak Rohman. Kemudian, nah, saya tadi sempat highlight sedikit gitu Bapak dan Ibu sekalian bahwa ESG ini mengcapture isu-isu yang ada di luar sana gitu ya. Isu-isu yang ada di luar sana. Salah satunya itu pengenalan net zero emissions. Saya hanya meremind Bapak dan Ibu sekalian dari Undang-Undang RUEN tahun 2017 2025 setiap perusahaan harus mengachieve ini dari tahun 2017 ya Bapak dan Ibu sekalian, bukan undang-undang yang baru kemarin sore. Dari tahun 2017 sudah disiapkan bahwa tahun 2025 Indonesia perusahaan harus mengachieve renewable energy mix 23%. Jadi pastikan bahwa penggunaan energi baru terbarukan apapun itu di tempat Bapak dan Ibu di tahun 2025 harus achieve 23% dan juga di tahun 2030 achieve 29 sampai 31%. Itu untuk renewable energy yang berkaitan dengan ESG. Kemudian yang kedua lagi adalah net zero emissions. Walaupun Indonesia komit melaksanakan net zero emissions di tahun 2050, tapi industri harus mengachieve net zero emission di tahun 2040. Ini pun salah satu bagaimana ESG dikuantifikasikan menjadi spesifik key performance indicator. Waktunya kapan, achieve-nya berapa, caranya sih seperti apa gitu. Oke, kemudian low carbon emissions. Oke. Banyak instrumen Bapak dan Ibu ya sekalian yang sekarang banyak di highlight di bagian climate change itu selain target-target renewable energy ada juga bursa karbon. Indonesia beruntung ya di tahun ini kita sudah punya bursa karbon sendiri. Kemudian dan juga pajak karbon Bapak dan Ibu ini pun salah satu komitmen ESG implementations. Kalau untuk pajak karbon sementara baru di PLTU dulu ya, itu bagian untuk PLTU di kapasitas tertentu 20 0 sampai 20, 20 sampai 80 megawatt dan lain sebagainya itu ada cap-nya masing-masing. Ketika melebihi cap harus membayar entah dengan pajak karbon ataupun karbon kredit yang diambil dari bursa karbon. It's part of ESG gitu. Kenapa sekarang ESG maupun sustainability meng-highlight lagi perihal climate change ya, beradaptasi bahwa isu yang sekarang lagi material itu adalah perihal climate change. So ya mau tidak mau ESG memandang perlu tahu strategi perusahaan itu dalam melakukan decarbonization strategi. Jadi salah satu tips buat Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kalau mau rating ESG-nya naik atau tinggi, Bapak dan Ibu harus punya decarbonization strategi untuk mengachieve net zero emission dan juga renewable energy mix yang align dengan regulasi di Indonesia maupun worldwide expectations. Oke. Tadi sempat saya highlight bahwa yang namanya ESG itu adalah bagaimana cara perusahaan mengelola resiko. Saya mengambil dari TCFD Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada dua risk yang harus diidentifikasi oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah physical risk, yang kedua itu adalah transition risk. Physical risk itu adalah ada dua kelompok gitulah, ada resiko fisikal yang akut dan juga ada resiko fisikal yang kronik. Kemudian dari sisi transition risk, ada sisi policy, market, teknologi, dan reputation. Jadi salah satu hal yang paling besar dan fundamental ketika suatu perusahaan itu ingin memiliki ESG score yang tinggi, perusahaan itu harus mengidentifikasi dan memitigasi resiko-resiko menggunakan standar TCFD di mana mengklasikan grup risk itu menjadi physical dan juga transition risk gitu.
di mana ketika perusahaan bisa mengelola physical risk dan juga transition risk dengan baik dan benar, akan berdampak terhadap cost reduction, indirect tax savings, dan juga new revenue dari streams dari operasional perusahaan itu sendiri. Ini masih berkaitan dengan carbon market, Bapak dan Ibu sekalian, itu ya, banyak regulasi yang di develop, rating yang di develop berkaitan dengan carbon market di Indonesia sudah di tahun ini sudah mulai gitu ya. Kita udah punya Indonesian Carbon Exchange sendiri, lines dengan emissions, cost, transition dan juga challenge. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan ya itu mendefine ESG value supaya punya ESG rating yang baik, gitu kan ya. Nah, yang pertama harus dilakukan itu adalah satu, harus punya yang namanya sustainability strategy atau ESG strategi. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat gitu ya, di sustainability report yang perusahaan buat, annual report yang perusahaan buat gitu ya, itu pasti di awal tuh ada ESG strategi atau ESG framework itu dulu. Jadi Bapak dan Ibu harus mendevelop itu dulu. Pertanyaannya adalah apakah Dik harus achieving all the SDGs numbers, harus meraih target semuanya yang ada sekarang? Jawabannya tidak. Jadi tugasnya tim ESG di masing-masing perusahaan itu tuh harus tahu standar yang relevan apa, rater yang relevan apa, dan dari semua ekspektasi dan key performance indicator itu yang ada di luaran sana, yang relevan dengan bisnis proses perusahaan apa gitu. Misalkan ada perusahaan yang kalau yang bersinggungan misalkan mining contractors misalkan, akan mining contractors gitu. Apakah mining contractors ini punya kewajiban terhadap biodiversity atau tidak? Jawabannya belum tentu. Karena kalau kita melihat dari bisnis proses, mining contractors ini yang harusnya bisa memastikan bahwa operasional itu mengimplementasikan sustainable, sedangkan yang responsibility biodiversity misalkan itu adalah dari mining owner-nya, memastikan bahwa area operasional IUP yang dimiliki itu aligns dengan standar-standar biodiversity. Itu dia. Jadi ESG dan juga sustainability itu tidak punya format yang baku gitu ya, bahwa format ini bisa fit for all gitu. Enggak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan kesesuaian bisnis proses. Jadi jawabannya ketika apakah kita harus align dengan semua ESG target dan juga sustainable target? Jawabannya tidak. It depends on, tergantung dengan seberapa kesesuaian dengan bisnis proses yang kita miliki. Setelah perusahaan memiliki ESG target gitu ya, yang kedua itu adalah harus punya yang namanya net zero strategi atau decarbonization strategi. Optionnya ada dua, mau energy efficiency atau renewable energy use gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba dari ESG lanjutannya ke net zero strategi? Balik lagi, ESG itu dynamic Bapak dan Ibu, mengcapture semua perkembangan isu company strategi gitu yang ada dan yang sedang quote-unquote hot topic saat ini berkaitan dengan net zero strategi gitu ya. Jadi langkah yang kedua kita perlu meng-highlight tentang net zero emissions gitu ya. Kalau kita ngomongin greenhouse gas emissions itu ada scope 1, scope 2, scope 3. Saya yakin hampir semua perusahaan sekarang sudah mendokumentasikan greenhouse gas emissions dan mendefine decarbonization strategy. For your information, Bapak dan Ibu yang mungkin kerjanya di area lingkungan, bahkan untuk investasi yang berkaitan dengan baterai dan turunannya,
Sekarang kita sudah menggunakan LCA, bukan lagi greenhouse gas emissions. Lemahnya greenhouse gas emission itu adalah uh, dia hanya mengevaluate sesuatu yang dibakar. Ketika tidak ada sesuatu yang dibakar, diasumsikan tidak berimpact terhadap greenhouse gas emission. Misalkan di industri smelter dan refinery ada sebuah teknologi pencucian teknologi yang menggunakan uh, sulfur dan juga limestone gitu ya dalam porsi yang besar. Karena ini tidak dibakar, ketika kita mendokumentasikan greenhouse gas emissions itu tidak dibakar, tidak diconsider sebagai greenhouse gas emission, tapi kalau kita menggunakan pengukuran LCA, life cycle assessment, mengevaluasi bisnis proses itu berimpact terhadap greenhouse gas emission. Maksudnya adalah perkembangan emission ini sudah semakin maju dan requirement LCA ini tidak datang dari orang yang background-nya lingkungan, tapi para investor dan lenders. Itu highlight-nya. Kemudian selanjutnya setelah kita mendefine ESG strategi, kita sudah punya net zero strategi, waktunya kita untuk mendevelop reporting strategi. Dan ya bisa dibilang sustainability reporting. Di dunia ESG, Bapak dan Ibu gitu ya, tidak memandang semakin tebal, semakin banyak ESG reportnya, semakin tebal strategi reportnya itu baik. Makanya perlu adanya materiality assessment. Apa yang perlu disampaikan. Jadi kayak misalkan ya, biasnya adalah banyak perusahaan yang pengen dapat ESG rating yang tinggi, beranggapan oke, kita dumping semuanya gitu ya. Kita informasikan semuanya di web, di uh, 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 report, annual report, ESG report, or sustainability report gitu ya. Enggak. Jadi yang dievaluasi itu adalah materiality-nya apa. Oke, kalau misalkan ini perusahaan coal mining, so yang dianggap material apa? Oh, kalau ini perusahaan, let's say, industrinya plastik atau packaging, yang relevan apa? Materiality itu yang dibahas itu seperti apa, nanti saya akan informasikan di deck selanjutnya gitu. Setelah Bapak dan Ibu udah punya strategi, udah punya reporting, kemudian waktunya untuk mengikuti ESG rating gitu ya. Dievaluasi seberapa baik mengelola resikonya, sehingga harapannya ketika ESG ratingnya baik, Bapak dan Ibu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di bidang untuk mendapatkan financial instruments. Oke, saya shifting dulu ke pertanyaan dari Bapak Roni Siagian. Selamat pagi Pak Roni. It's okay Pak. Pertanyaannya adalah, apakah menurut saya perusahaan mendapatkan keuntungan finansial yang baik bagi para investor sambil menerapkan strategi sustainability jangka panjang yang mungkin membutuhkan finansial awal yang jauh lebih besar? Menurut saya jawabannya iya Pak. Kalau yang diuntungkan, yang dilakukan dengan perusahaan adalah coupon rate atau interest rate yang jauh lebih kecil tadi Pak. Itu biasanya, ataupun let's say ESG rating yang baik itu bisa meng-attract gitu. Tapi yang perlu jadi catatan adalah terkadang gitu ya Pak, kita cukup menginformasikan rencana kita yang jelas, misalkan ada beberapa perusahaan yang mendapatkan rating yang baik gitu ya, yang sudah mendapatkan rating yang baik walaupun mereka belum ISO, misalkan kalau yang standar ISO 9001, dengan dia menginformasikan oke, saya lagi engage proses untuk mendapatkan ISO ini dan lain sebagainya, itu pun udah part of ESG. Lainnya dengan pertanyaan Bapak, apa? Mungkin konteks secara besaran adalah perihal decarbonization strategi. Decarbonization strategi sekarang ini menjadi hot topic atau hal yang material untuk semua perusahaan untuk mendapatkan financing yang mudah. Nggak perlu, Pak, kita saat ini gitu ya kan, karena pasti
it costs us a lot ya Pak. Misalkan kalau kita ngomongin solar PV 1 megawatt itu peak gitu ya, butuh 1 hektar area dan 1 megawatt itu is equal to 1 million US dollar, kan investasinya besar, areanya besar. Bahkan ada beberapa kasus yang kita hanya perlu mendivine seberapa jelas decarbonization strategi kita kapan, walaupun saat ini kita baru sekedar due diligence ataupun feasibility study gitu. Jadi ESG itu memandang progres, memandang apakah ada komitmen atau tidak. Jadi tidak melulu apakah sudah berapa besar capex yang dikeluarkan atau opex yang dikeluarkan terkait komitmen terhadap ESG. Semoga menjawab ya Bapak pertanyaan dari Pak Roni. Kemudian dari Pak Imam Eko Setiawan, Bapak Eko dari Envidata ID tadi disampaikan bahwa ESG merupakan konsep outside in, di mana pihak luar menilai performance sebuah perusahaan yang dibutuhkan standar parameter. Apakah standar yang parameter global yang diakui? Oke, baik Pak. Untuk Pak Imam nanti saya akan jawab di slide berikutnya ya. Oke. Oke. Ini contoh-contoh Bapak dan Ibu gitu ya, bagaimana BUMN yang ada di sebelah kiri maupun si perusahaan non BUMN gitu ya, mentranslasikan net zero policies di internal perusahaan mereka. Kalau di BUMN ya kayak PLN udah mau stop pembangunan PLTU, bahkan banyak PLTU yang sekarang off gitu ya, penggunaan co-firing untuk menurunkan emissions, kemudian kendaraan BEV di operasional mereka. Kemudian contoh yang kedua, yang sebelah kanan dari Goto ya, salah satu perusahaan kebanggaan kita, kebanggaan saya dan Pak sebagai orang Indonesia gitu ya. Mereka punya 3 Zero Sustainability Pledge. Yang pertama ngomongin zero emission, zero waste, dan juga zero waste. Tuh. Ini pun salah satu bagaimana hal yang perlu di-emphasize ketika bapak-bapak ingin menampilkan komitmen ESG khususnya di bagian climate change gitu. Saya yakin kalaupun saya deck buat pitching investor itu cuma ada 10-15 slide, satu slide pasti ya Bapak dan Ibu sekalian membahas ESG bagian untuk net zero implementations atau decarbonization strategy. Itu udah pasti mutlak Bapak dan Ibu sekalian. Karena menjadi hot topic para investor lenders saat ini. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa bagus Bapak dan Ibu dalam menjalankan ESG gitu ya. Saya izin Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin hadir pada pagi hari ini, saya mengambil beberapa sampel perusahaan, seberapa baik perusahaan ini dipandang gitu ya, rating ESG-nya. Yang pertama, saya ambil contoh ada PT Adaro Indonesia. Saya ambil data dari Morningstar, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu kalau mau tahu cek rating ESG-nya seberapa baik, silakan typing Sustainalytics rating gitu ya. Sustainalytics itu masukkan nama company-nya, nanti keluar berapa ESG ratingnya. Yang pertama kita lihat Adaro Indonesia ya. Adaro Indonesia perusahaan besar di Indonesia, coal mining company. Ini ada ESG rating. Bapak dan Ibu, nilainya 50.7, di mana semakin kecil makin baik gitu ya. Jadi kalau di Morningstar or Sustainalytics ini yang dipakai banyak perusahaan Indonesia, itu dia kasih range-nya itu dari 0 sampai 40 ke atas. Jadi apakah baik mengelola ESG risk atau masih perlu banyak improvement. Ternyata PT Adaro Indonesia ini ESG ratingnya masih banyak ruangan untuk ditingkatkan gitu ya. There's a lot of room for improvement untuk
Adaro Indonesia ESG skornya masih severe gitu. Bagaimana perusahaan yang lain itu ya? Oke, yang kedua ini ada Doit, ada Buma Mining Contractors ya. Doit Delta Dunia Makmur, Bukit Makmur Mandiri Utama. Itu ESG risk-nya ada di 32,7 gitu ya. Resikonya masih besar gitu. Masih banyak ruangan yang bisa diimprove gitu ya, memastikan bahwa pengelolaan terhadap lingkungan, sosial dan juga governance-nya lebih baik. Ini untuk perusahaan yang kedua ya. Ini Bapak dan Ibu yang bos-bosnya Buma Doit yang hadir pada pagi hari ini. ESG ratingnya di 32,7. Masih banyak area buat improvement. Kemudian yang terakhir dari UT, tadi Buma 37, Doit 37 point something ya, sorry. Sorry ya. 32,7 di UT dan turunannya ya, Pama mungkin itu di 40,0, masih tinggi juga resikonya, masih banyak hal baik gitu yang bisa diimprove. Ini contoh, dan pertanyaannya kita sekarang masuk ke area ESG ratings gitu ya. Oke, ini dia Bapak dan Ibu. Ini yang kayaknya perlu di screen capture, perlu dipahamin. Di ESG itu mengenal standard, framework, rankers, and raters. Ya. Framework, bagaimana cara Bapak Ibu mendefine ESG? Tadi kan step yang pertama ya Bapak dan Ibu ada strategi, define framework. Itu bisa menggunakan standar-standar ini. Misalkan ada SDGs, ada TCFD, ada Equator Principle. Ini adalah framework yang bisa, atau kalau di FMCG ini ada UN Global Impact gitu ya. Ini adalah framework yang dipakai bagaimana Bapak dan Ibu mengidentifikasi strategi ESG terhadap proses perusahaan. Kemudian standar yang digunakan apa? Ada GRI, ada IFC, ada IASB. Beberapa tahun lalu hampir semua saya bilang investor lenders bankers itu pakai standarnya namanya IFC Performance Standard Bapak dan Ibu sekalian. Cuman pertengahan tahun ini IFC ini shifting ke Equator Principle Bapak dan Ibu, walaupun ini merupakan framework, cuman saya lihat kayaknya banyak bankers lenders yang khususnya yang financing di Indonesia shifting dari IFC ke Equator Principles gitu ya. Bagaimana cara kita mengevaluate standar? Kenapa standar ini diperlukan Bapak dan Ibu? Jadi ketika kita mendapatkan financing dari salah satu institusi gitu ya, paling tidak setahun sekali itu mereka akan meng-assign technical advisor, misalkan kalau di Indonesia ada Hatch gitu ya, ataupun ya beberapa perusahaan lainnya yang memastikan audit gitu Bapak dan Ibu, apakah perusahaan ini sudah mengimplementasikan ESG-nya di operasional lapangan sudah baik atau belum. Nah, kita sekarang sudah punya framework, sudah punya standar, dan inilah gongnya Bapak dan Ibu sekalian adalah rankers dan raters. Nah, di bawah ini adalah pihak-pihak yang melakukan peringkatan terhadap ESG implementations. Misalkan kalau yang tadi saya ambil contohnya ada Adaro, Doit, sama Yuti, itu dari Morningstar atau Sustainalytics gitu ya, rankers sama raters. Nah, pokoknya lembaga-lembaga inilah yang akhirnya bisa mengeluarkan nilai dari komitmen ESG. Kemudian bagaimana caranya? Caranya ada dua Bapak dan Ibu sekalian. Cara yang pertama adalah kita menghubungi para rankers dan raters, mengevaluasi ratingnya, minta dievaluasi, tentunya berbayar ya Bapak dan Ibu sekalian, dan itu mahal. Balik lagi, ESG and sustainability is a new businesses, by the way. Ya, kita yang hadir
kita yang daftar minta dievaluasi, atau potensial investor, bankers, lenders itu mengassign mereka untuk mengevaluasi perusahaan kita. Sekali lagi, para potensial investor bisa assign rankers, raters untuk mengevaluasi perusahaan kita tanpa kita sebagai perusahaan tahu bahwa kita sudah dievaluasi. Makanya banyak case ya ESG atau tim sustainability leading-nya misalkan jarang ngecek para rankers, raters, tapi namanya sudah ada di dalam rankers, raters. Oh, berarti itu case-nya option yang kedua, bahwa secara diam-diam, quote unquote, rankers sama raters ini mengevaluasi perusahaan kita atas request dari investor tertentu. Jadi tiba-tiba namanya ada gitu. Nah, ini pun yang menjadi challenge sebuah perusahaan yang harusnya secara periodikal ngecek di para rankers, raters ini apakah perusahaannya ini sudah dievaluasi atau tidak, sudah ada atau tidak gitu. Jadi para rankers sendiri punya certain standard gitu ya, cara, teknik yang berbeda, variabel yang berbeda dalam mengevaluasi kinerja ESG. Sekali lagi saya ulang, rankers dan raters memiliki standar metode yang berbeda dalam melakukan evaluasi ESG. Tolong di-highlight bagian ini, karena ini akan align dengan slide selanjutnya. Thank you, Pak. Nah, kenapa dibilang berbeda? Nah, Bapak, semoga ini menjawab. Judul deck-nya adalah kebingungan agregat gitu ya. Nah, ini di y-axis-nya ini adalah perusahaan, yang warna-warna ini adalah rater, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ceritanya ada artikel journals ya yang mengevaluasi perusahaan yang sama tapi dievaluasi oleh rater yang berbeda. Kita ngambil contoh ini deh. Intel Corporations gitu ya. Dan resultnya ini cukup jauh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ya perbedaannya gitu ya. Variannya itu cukup jauh antara rater satu dan rater yang lain. Atau bahkan kalau yang misalkan yang paling ekstrim nih kayak Philip Morris International gitu ya, ada di Indonesia juga. Bahkan untuk MSCI ratingnya tuh ada di range is equal to -4 lah. Ini normatif gitu ya. Tapi untuk rating yang lain ngumpulnya di area 0 point something gitu. Jadi challenge yang pertama buat perusahaan adalah rater sama ratingnya banyak gitu ya. Dan yang kedua, ternyata ketika suatu perusahaan yang sama di periode yang sama dievaluasi dengan rater yang berbeda, resultnya berbeda. Jadi kesimpulan yang perlu kita ingat baik-baik pada pagi hari ini adalah ketika Bapak dan Ibu perusahaannya sudah mau gitu ya mendapatkan privilege sustainable financing, kemudian mau selangkah lebih maju lagi gitu ya melakukan rating, Bapak dan Ibu harus tahu dulu targeted investor saya pakai rater yang mana. Bapak dan Ibu harus pelajari metode dan juga standarnya, kemudian ikut proses ratingnya. Jadi nggak bisa kita sembarang yaudah deh kalau yang bagus kita ikut semua rating ya rater gitu ya. Kita engage semua rater untuk mengevaluasi ESG ya, akhirnya bias kayak gini. Jadi Bapak dan Ibu tuh kayak semacam sederhana, kalau kita mau perang kita harus tahu dulu musuhnya siapa, karakteristiknya gimana, medannya seperti apa. Walaupun ini bukan perang, walaupun ini bukan musuh. Jadi kalau kita ngomongin ESG, bisa jadi kita itu
nilai ESG kita itu buruk hanya biasnya perkara metode yang dilakukan ataupun variabel-variabel yang dievaluasi tidak sesuai dengan bisnis proses perusahaan. That's the bias, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, walaupun gitu ya, yang namanya ESG rating itu membingungkan, tapi pada dasarnya berguna Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau saya balik lagi ke slide-slide yang sebelumnya gitu ya, bagaimana komitmen ESG pilarnya apa dan lain sebagainya ya, berguna terhadap operasional perusahaan. Walaupun masih ada bias nih ratingnya, berbeda rater tapi resultnya masih berbeda-beda gitu. Nah, saya ambil contoh Bapak dan Ibu SASB gitu ya, bisa dilihat. Jadi kita perlu tahu standarnya apa, industrinya apa, sehingga kita bisa tahu fokusnya apa. Jadi misalkan skopnya ESG itu adalah 1 sampai 10. Oh, kalau yang relevan sama industri mining hanya 1 sampai 5, ya udah kita fokus di 5 aja gitu. Misalkan ini adalah salah satu contoh dari SASB standard. Saya ambil Sustainability Disclosure Topics and Metrics yang untuk spesifik coal operations gitu ya, di mana salah satu cara kalau kita pengen dapat rating yang bagus itu adalah kita harus mengkuantifikasi greenhouse gas emission dari sisi kuantifikasi maupun discussion. Kita harus dan satuan yang kita ukur itu adalah percentage dan juga metric ton carbon dioxide equivalent. Scope 1 isinya apa aja dan lain sebagainya. Jadi kita perlu, jadi ESG itu terlalu besar buat saya terutama gitu ya, terlalu besar. Jadi kalaupun kita mau unggul itu kita perlu spesifik, makanya perlu ada tim ESG yang tahu at least ya ya tahu standar rating tapi memilih gitu ya hal yang relevan terhadap bisnis proses perusahaan itu yang mana. Nah, ini terakhir dari saya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini slide yang terakhir. Ini salah satu contoh rater dalam mengevaluasi nilai perusahaannya. Yang pertama, sesuai dengan standar yang tadi, yang contohnya pakai SASB tadi, misalkan gitu ya. Oh, kalau di pilar di pilar lingkungan itu kalau yang paling penting tuh nilai emissionsnya. Oh, berarti pastikan bahwa Bapak dan Ibu menginformasikan nilai emissionsnya, greenhouse gas emission, satuannya equivalent carbon dioxide emissions gitu ya. Dan ada usaha-usaha yang disampaikan secara naratif untuk mengurangi emisi tersebut gitu. Kemudian dikuantifikasi dan performance rate-nya, let's say kalau case-nya yang satu ini dia lebih meng-highlight bobotnya socials itu di 35,5%, kemudian environmental di 34%, kemudian di governance tadi di 30,5%. Jadi ya nanti mengkuantifikasi seberapa baik sehingga ada ke skor yang tadi yang ada yang misalkan ESG ratingnya masih di 40 something, di 30 something atau di 20 something gitu. Iya, itu tadi Bapak dan Ibu sekalian penjelasan tentang ESG ratings gitu ya, dari bagaimana kita mendefine ESG strategi sampai akhirnya kalau kita mau melakukan kegiatan rating harus spesifik gitu, kita tahu raternya siapa, cara mengevaluasinya apa, dan investor ataupun let's say financial instrument yang kita tuju itu kita mau ke arah mana dan dia pakai raternya siapa. Jadi sekompleks itu dalam kita mengimplementasikan ESG. Oke, saya akan cek dulu sebelum saya kembalikan Tadi ke yang pertanyaan, sudahkah ikut yang dari Pak Eko tadi? Imam Eko. Ya, Pak Eko, oke. Ya, standar parameter global yang diakuin ya. Ya, baik lagi Pak. Tergantung kita ada di industri apa, terus kita pakai investor kita pakai yang mana.
kalau saya boleh kasih satu gitu ya, satu kalau dari standar Bapak dan Ibu sekalian untuk yang paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia itu adalah Equator Principle, dulu IFC Performance Standard, sekarang pakainya Equator Principle. Kemudian rater yang banyak dipakai di Indonesia yang tadi yang ada di kolom chat itu Sustainalytics, atau kalau di slide saya tadi dia itu bagiannya di Morningstar. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau cek itu yang mana, itu bisa pakai yang Sustainalytics atau Morningstar. Yes, sudah menjawab. Ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan sebelum saya kembalikan kepada moderator Pak Tommy? Pastinya gitu ya, diskusi pada pagi hari ini hanya memberikan puzzle gitu ya. Pasti Bapak dan Ibu perlu mendigest ulang, mengcrafting, menjadikan gambar ESG yang utuh. Kalaupun misalkan ada diskusi lainnya yang perlu disampaikan, saya sangat berkenan. Saya bisa dihubungi lewat LinkedIn. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Pak Tommy. All over to you, Pak. Thank you. Oke, terima kasih Coach Diki ya. Waduh, ini merangkum 2-3 tahun materi kuliah doktoralnya jadi cuma 2 jam ini ya. Luar biasa sekali. Saya lihat Bapak dan Ibu semuanya sepanjang perjalanan ini ya, khusyuk semuanya mendengarkan penjelasannya Coach Diki tadi. Oh ya, mungkin satu Coach pertanyaannya. Jadi artinya boleh nggak saya simpulkan bahwa jika kita ingin mencari pinjaman, ya, mencari bond itu kita perlu concern ke ESG. Dengan kata lain, kalau kita nggak perlu pinjaman ya so aja lah, nggak usah pakai ESG. Gimana Coach itu? Kalau saya coba tadi mundur ya Pak, sebenarnya ada banyak faktor dan salah satu faktor lainnya adalah masalah regulasi gitu. Kalaupun misalkan kita tidak ada keperluan untuk secara financing gitu ya, masih ada regulasi di Indonesia sendiri. Misalkan kayak hal yang paling basic, renewable energy mix 23% di tahun 2025. It's part of ESG. Jadi ya masih ada faktor yang lain. Dan yang terakhir itu ada sebenarnya kebutuhan internal perusahaan. Kan tadi di awal saya sempat mention ya, banyak 2000 penelitian gitu ya, bahkan mention ya semakin baik ESG performance-nya, jangka panjang return of asset yang bisa dievaluasi gitu ya, maka baik pula performance ya ESG ratingnya akan baik juga performance perusahaannya yang diukur dari return of assets gitu. Jadi ya kalau ngomongin investment ya itu cuma satu dari 3 faktor utama lah ya kenapa kita perlu menjalankan sustainability. Ya, artinya kalaupun kita nggak ada kebutuhan untuk cari pinjaman juga alangkah baiknya itu mulai dipersiapkan gitu ya Coach ya. Supaya kita juga bisa mengikuti regulasi dan juga perkembangan. Tapi yang pasti karena ESG ini penting juga buat bumi kita dan juga buat sustainability, jadi minjam nggak minjam jalankan dong gitu kan ya. Oke, teman-teman semua, saya terima kasih ya ke Coach Siki, thank you banget waktunya, sudah saya gangguin kemarin, akhirnya kita bisa sama Coach Siki di sini untuk penjelasan tentang ESG gitu ya. Thank you Coach. Oke, kita ada di penghujung acara teman-teman. Jadi nanti kita akan kirim materinya dari Coach Diki via email. Jadi tolong Bapak Ibu yang belum absen bisa absen dan dipastikan alamat emailnya aktif dan nggak penuh ya. Takutnya mental ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Pertapi Training maupun di grup Pertapi, nanti kita juga akan sharing materi Coach Diki di situ. Adapun beberapa link web untuk menghitung ESG rating dan sebagainya. Dan jikalau nanti ada pertanyaan yang masih mengganjal tentang ESG, nanti kita akan broadcast ke Coach Diki ya untuk mendapat penjelasan. Dan bahkan nanti kalau ada
semakin banyak kebutuhan terkait dengan ESG, mungkin nanti saya undang lagi ya Gus Diki ya dengan mungkin Pak materi khusus, karena peserta yang sudah datang hari ini kan pasti sudah tahu basicnya. Nanti setelah itu peserta berikutnya adalah peserta yang hari ini untuk datang di session berikutnya yang tentu akan lebih dalam lagi ngupasnya gitu ya. Oke, materinya daging semua ini ya, luar biasa, ini keren banget. Ya, untuk itu terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya atas nama Pertabi Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, mohon maaf untuk jikalau dalam materi atau dalam pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan, tapi kami harapkan setiap acara Pertabi Bapak Ibu hadir dengan fokus supaya bisa explore dan expose nih pembicaranya. Insya Allah nanti akan ada beberapa session susulan yang kita akan lanjutkan, dan insya Allah mulai tahun depan kita akan mulai masifkan lagi technical training seperti ini, karena hal ini adalah menjawab visi misi Pertabi untuk advancing nation through our progressive contribution. Jadi kontribusinya harus naik terus gitu ya untuk Indonesia. Salam Pertabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Thank semuanya. you Ya, Pak Diki, Pak terima Diki. kasih. Ya, thank you Pak Diki. Semoga Terima selalu kasih. Terima sehat ya, kasih semoga semuanya, banyak terima Amin. kasih. good sharingnya. Luar biasa. Izin, Pak.